Eh, Mari kita baca firman dulu, satu perikop di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Di mana judul perikop itu hidup menurut daging atau roh. Kita baca roh itu huruf besar, jadi bukan roh kita manusia tetapi Roh Kudus. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan untuk renungan atau penaburan firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan malam ini bertemakan pilih yang mana, hidup menurut daging atau roh. Pilih yang mana, hidup menurut daging atau roh. Di sini mengapa saya tergerak, saya tambahkan dengan pilih yang mana. Apa Tuhan enggak bisa untuk memaksa kita untuk melakukan yang ini? Jelas bisa. Tetapi karena kita, umat pilihannya itu mempunyai hak prerogatif, hak bebas memilih, makanya justru untuk memilih yang mana itu kita yang menentukan. Karena itu tadi yang sudah kita baca banyak ayat, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan kalau kita simak, jelas kita bisa memilih yang mana. Sehingga temanya pilih yang mana. Hidup menurut daging atau menurut roh. Jelas kita semua bisa menjawab jelas menurut roh. Tetapi faktanya tanpa disadari karena ada sesuatu yang kurang beres, kadangkala kita terjebak memilih yang bukan dalam roh. Nah, untuk lebih jelasnya akan ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara semua. Kita di dalam memilih, jelas yang kita pilih ini harus tahu yang kita pilih ini karakteristiknya bagaimana. Karena ini bertentangan yang akan kita pilih itu. Hidup menurut daging atau menurut roh. Dan dikatakan tadi
Dua-duanya ini bertentangan. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Sehingga tidak bisa dua-duanya kita pilih. Karena kalau satu ke utara, satunya ke selatan. Kalau satunya ke barat, satunya ke timur. Bagaimana kita akan memilih? Karena ini bertentangan. Itu. Nah, supaya kita bisa jelas kita menentukan pilihan, kita wajib mengetahui karakteristik masing-masing yang kita pilih. Karena itu yang kita pilih apa? Apa keinginan daging, hidup dalam keinginan daging, apa keinginan roh. Saya hanya mengulang supaya untuk mengingatkan kembali. Kalau keinginan daging itu di Galatia 5 mulai ayat 19 sampai 21 ya. Saya tidak akan keluar dari konteks ini ya. Ada 14 yang hal keinginan daging yang terungkap dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mulai dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabuan dan pesta pora. Ini sore ini atau malam ini kami tidak akan menjelaskan poin-poinnya. Kita semuanya sudah paham. Karena ada hal yang akan lebih spesifik yang akan kami sampaikan kepada saudara dan terlebih untuk saya. Sedangkan pilihan kedua, hidup yang menurut roh itu bagaimana? Jelas kita semua hafal, anak sekolah minggu saja hafal di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu perwujudan hidup menurut roh itu. Buah roh itu ada 9 dari Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Nah, setiap apa yang kita pilih, pasti ada resikonya. Jadi ada risiko setiap poin-poin yang kita pilih. Dan jelas secara kesadaran kita pasti memilih yang hidup menurut roh kudus. Ini. Jelas semuanya kalau ditanya siapa yang memilih yang keinginan daging, tidak ada yang angkat tangan. Tapi siapa yang memilih dalam hidup menurut roh, semuanya angkat tangan, termasuk saya. Ini. Karena itu kita tahu secara sudah hafal, sudah paham kalau menurut roh itu jelas hidup kita penuh damai sejahtera dan sukacita. Karena dalam buah roh itu ada damai sejahtera, sukacita. Makanya dikatakan kerajaan Allah itu apa toh? Kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman, tetapi kebenaran tentang firman. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas dampaknya kalau kita memilih hidup menurut roh, hidup kita penuh damai sejahtera. Hidup kita di dalam suasana kerajaan surga. Kita dapat berbagi berkat kepada banyak orang. Orang yang melihat kita dalam kehidupan baik secara pribadi, baik di dalam keluarga. Mereka melihat kalau kita hidup dipimpin roh, menurut roh, bisa jadi berkat bagi mereka. Bahkan kita kalau dalam pelayanan, kita bisa banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak akan menimbulkan syak bagi orang lain. Kita dikasihi orang, kita dapat mengasihi orang. Dan masih banyak lagi hal-hal yang wujud dalam hidup kalau kita milih hidup menurut Roh Kudus. Namun
pada faktanya ada hal-hal yang tanpa disadari atau ada sesuatu yang ada pada kita. Mungkin ada jebakan atau ada sesuatu sehingga harusnya kita memilih menurut roh tadi, tapi akhirnya ke yang keinginan daging. Karena itu nanti poin kedua, saya akan menyampaikan terapan hidup. Sehingga dari poin kedua itu, masuk poin kedua, ada pengampunan namun tetap berdampak adanya pilihan. Meskipun kita tadi secara nalar yang jelas, apalagi di dalam hadirat Allah, cengkeraman Tuhan seperti ini. Jelas kita menurut roh. Tetapi ada kalanya sewaktu kita keluar, ada sesuatu yang enggak pas. Sehingga geser, kita milih yang menurut daging. Karena itu saya berikan yang kedua itu, ada pengampunan. Memang ada pengampunan. Namun tetap berdampak sesuai pilihan. Kalau kita memilih setiap poin-poin dari keinginan daging itu ada dampaknya. Kita memilih poin-poin dari hidup dalam roh, ada dampaknya. Namun malam ini saya akan khususkan, saya akan menjelaskan, akan menyampaikan kepada saudara. Saya tidak minta dari orang, tapi Tuhan memberikan pengalaman pribadi sebagai manusia. Saya pernah terjebak di dalam daging dan nanti saya saksikan dengan didukung fakta atau data. Dari 14 yang tertulis di dalam poin-poin Galati 5 ayat 19 sampai 21 akan saya urai dengan jelas, yaitu satu bukti menurut daging, yaitu amarah. Tadi sudah saya singgung, saya tidak menyaksikan orang lain, tetapi saya akan menyampaikan hal yang pernah terjadi karena saya tanpa sadar terpancing tentang amarah. Amarah di sini bukan marah yang karena kita melihat anak kita, keluarga kita, saudara kita melakukan yang jahat, itu marah memang betul. Yesus sendiri waktu bait Allah dipakai untuk jual beli. Meja di bait Allah itu dijungkir balikan. Yesus marah. Kita kalau punya anak, karena anak masih kecil mungkin ya, lalu terbawa oleh temannya, dia melakukan kejahatan, dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia mengambil sesuatu yang diinginkan padahal itu milik orang lain. Kita marah, itu memang wajib. Tetapi di sini yang dimaksud marah, amarah itu amarah yang memang harus kita hindari, tapi kadangkala kita terjebak, terpancing. Berbahagialah saudaraku yang saat ini menikmati firman Tuhan, yang tidak pernah terpancing marah. Sehingga firman yang tertabur terutama di poin 2 ini sebagai pengayaan saudara-saudara. Sebagai pengayaan nanti kalau dalam pelayanan atau dalam menyaksikan, karena saudara tidak pernah terpancing marah, saudara bersyukur. Tetapi bisa juga di antara saudara ada yang pernah marah. Saya tidak akan tanya, kalau siapa yang pernah marah, yang pernah marah-marah, yang pernah emosi, mungkin ada atau tidak, atau mungkin banyak yang angkat tangan termasuk saya.
Makanya poin 2 ini saya hanya akan mengangkat tentang amarah. Dan tadi poin 2, ada resiko. Ada pengampunan memang. Waktu kita melakukan yang tanpa sadar, terpancing marah, kita lalu sadar minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan tidak pernah tidak mengampuni permohonan umatnya, apalagi dengan sungguh-sungguh bertobat. Di Mazmur 107 ayat 17 dikatakan orang yang sakit karena dosa, lalu dia minta ampun, Tuhan mengampuni. Melakukan dosa apapun, kita bertobat minta ampun, Tuhan mengampuni. Tetapi ada risiko kalau kita melakukan. Hanya satu yang tidak ada pengampunan, yaitu menghujat Roh Kudus. Hanya satu itu. Kalau saudara ingin tahu ayatnya, di Matius 12 ayat 31. Yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Tapi kalau kita melakukan apapun, kita bertobat minta ampun, Tuhan mengampuni. Dan pengampunan itu tulus. Tidak hanya di bibir. Bahkan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Yang kalau kita minta ampun, ini dosaku Tuhan, ini aku melakukan ini Tuhan. Tuhan mengampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Karena dikatakan Tuhan membuang dosa-dosa kita ke tubir laut yang dalam. Sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosaku. Namun ada dampak. Saya akan saksikan bagi saudara yang pernah marah, pahami benar-benar. Kalau saudara pernah marah, dan saya rasa juga berulang kali marah, sebabnya apa? Karena terpancing, kita tidak akan sengaja marah. Kita tidak akan sengaja emosi, tetapi terpancing. Terpancing oleh kata-kata, terpancing oleh sikap, terpancing oleh apa gitu ya. Buka di Amsal 15 ayat 21. Amsal 15 ayat 21 ya itu. Amsal 15 ayat 1, sorry saya minta maaf. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari saudara dan saya yang pernah terpancing marah, pasti karena ada aksi. Apa itu kata-kata pedas, apa kata-kata yang keras, apa perilaku, gerakan tubuh motorik yang menyakitkan. Kita terpancing untuk marah. Kalau nggak ada pancingan ya tidak. Nah, saya tadi sudah berjanji saya tidak membicarakan orang lain yang marah, saya tidak tanya kepada saudara yang marah. Ya. Saya akan saksikan sesuai poin 2. Meskipun saya melakukan marah dan saya minta ampun, Tuhan mengampuni, tetapi tetap ada dampak. Dampak atau resiko yang terjadi. Karena itu bagi saudara yang kadangkala terpancing marah, mulai malam ini tinggalkan. Kesaksian saya ini fakta, saudara. Awal Maret ya, awal Maret. Jadi awal Maret itu ya setelah Februari tanggal akhir dan awal Maret, karena seminggu sebelum tanggal 3 Maret tahun 2014. Saya hafal karena saya punya data otentik.
sebelum tanggal 3 Maret itu, seminggu sebelumnya, saya dalam kondisi capek banget karena ibu saya baru meninggal itu. Dan saya sebagai anak yang pertama harus melakukan segala kegiatan A sampai Z itu. Dalam kondisi capek, saudara tahu, suami saya yang sekarang sudah di surga itu lebih dari 10 tahun kena Alzheimer. Kalau saudara buka di YouTube, Alzheimer itu lebih dari, kalau orang Jawa bilang, pikun. Alzheimer itu otak mengecil, otak mengering. Sehingga kalau melakukan kegiatan banyak tidak sadarnya. Dan kalau sudah marah, ya sama saja orang yang gila sesaat itu. Itu berpuluh tahun suami saya seperti itu. Sehingga saya belajar mempelajari, tanya dokter, tanya ini, buka buku-buku yang tentang Alzheimer. Jadi satu-satunya supaya bisa melayani baik, saya harus mengendalikan diri. Makanya sebanyak yang membuat saya harus usaha, upaya mati daging, mati daging. Sehingga suami saya waktu marah kayak apa, saya bisa tenang, bisa menyikapi. Karena kalau saya terpancing marah, akan berakibat yang enggak karu-karuan. Karena otak mengecil, otak mengering, itu banyak tidak sadarnya melakukan kegiatan itu yang pokoknya membuat orang jengkel, marah. Tapi karena saya tahu, saya tidak terpancing. Tapi dalam kondisi kecapean fisik, kecapean macam-macam, yang ibu saya baru meninggal, lalu kan sibuk juga. Nah, suami saya marah karena tahu adik saya itu ngambil barang-barang, memang saya bagikan ke adik-adik saya, ada almari, ada TV, ada apa itu diambil lah. Waktu mengambil itu suami saya tahu. Nah, karena orang Alzheimer sudah pikirannya tidak beres, dipikir akan ada kebakaran, akan semua disuruh keluar, termasuk saya disuruh cepat mengeluarkan, keluar, semua disuruh keluar, rumah akan kebakaran. Lah disinilah saudara, jangan diturukan saya terpancing emosi karena melihat, mengamati suami yang melakukan sampai membuat geram, perkataannya pedas. Saya terpancing, saya ikut marah, saya ikut menjerit. Kalau suami menjerit, saya ya lebih menjerit lagi. Akhirnya waktu saya dalam kondisi marah kepada suami, jadi ya seperti orang gila sesaat itu. Lah wong Alzheimer kok tak tandingi seperti itu. Tapi waktu itu terpancing, karena itu berkali-kali saya himbau kepada saudara, jangan terpancing. Kalau kalian kemarin-kemarin marah terpancing, belum berdampak seperti yang saya alami, berhenti. Saya terpancing, lalu di kepala saya sebelah sini ada suara tas gitu. Seperti dulu pernah saya sampaikan, seperti ada buah yang dipijat lalu mengeluarkan air dan mengeluarkan suara di sini, tas gitu. Dah. Setelah beberapa waktu, dalam seminggu itu saya tenang, saya itu tergerak ya. Saya tutup mata sebelah sini, saya lihat, loh kok saya nggak bisa lihat, kok ada bundaran hitam.
Tapi kalau ini saya tutup, saya bisa melihat jelas. Saya nggak ngerti. Lalu saya mikir, mesti ada yang nggak beres ini. Saya kan bukan orang kesehatan, nggak mengerti. Secara medis ya belum mengerti. Akhirnya saya tanggal 3 bulan 3 tahun 2014. Saya periksa di klinik Malang. Waktu itu yang memotivasi saya sekarang sudah di surga. Bu Wardono, saudara semua tahu yang dulu pemilik itu apa? Toko emas itu ya. Diantar di sana. Saya ditanya, saya masuk 3 ruangan, 5 komputer. Di setiap komputer saya ditetesi obat-obat. Sakit saudara, pedes. Tapi harus Bu ini, karena kalau enggak begitu enggak kelihatan apa yang ada di mata. Oke, 5 komputer, 3 ruangan. Sampai dari tingkat 1, tingkat 2, sampai ke tingkat 3. Akhirnya saya menemukan data. Mungkin ada yang bisa nih melihat ini, bisa ya. Ini hasil mata saya yang sebelah kiri itu merah-merah, itu darah. Yang sebelah ini hijau, enggak ada merah-merahnya. Ini mata normal. Sehingga saya hasil tes ini dinyatakan sampai beberapa lembar. Saya kena retina mata kanan saya sobek. Retina mata kanan saya sobek. Ini dampak terpancing marah. Jangan sampai saudara seperti saya. Meskipun kadang-kala dampaknya macam-macam, tapi pasti berdampak. Itu. Karena tadi ibadah jam kedua ya, disebutkan kalau yang marah sakitnya ini oleh Bu Weni, jelas itu. Kalau khawatir yang terserang organ ini, dan sebagainya. Kalau takut organ ini semuanya itu disebutkan karena dia mendapat pemahaman dari siapa nanti saya juga ingin minta. Nah, retina mata saya sobek. Diberi obat, diberitahu 2 minggu kembali ya Bu. Kalau tidak ada perubahan harus ada solusi yang lain. 2 minggu obat saya tetes, ada perkembangan. Pas waktu itu dalam kondisi itu, saya dikunjungi oleh sahabat saya yang sekarang sudah di surga. Dia cerita, aku yo ngono yang, lek manggil saya yang, tapi aku bagian kiri sudah berobat, tapi saiki mandek yang. Wes kamu pikiran dengan pengobatan ini kuat ora? Segitu. Dia juga ceritakan adik iparnya juga seperti itu. Retinanya sobek. Itu. Tapi ini orang punya pabrik. Nah, apa solusi pengobatannya? 6 bulan sekali suntik. Dan ini seumur hidup secara medis, secara ilmu pengetahuan kedokteran. 6 bulan sekali suntik seumur hidup. Aku lihat suntiknya sosok yang Singapura, sosok yang Australia. Lek di kene larang. Tapi perjalanan kan ya banyak, cuma ini tuh sambil ngelencer. Piro suntiknya? Ya lek kurang juta, 3 juta. Puluhan juta, di atas 10 juta. Lalu saya pikir saudara, iya mereka-mereka yang punya duit tebal, punya pabrik. Saya punyanya cuma rumah 1. Kalau ini untuk dijual suntik, tidak menyelesaikan masalah. Lalu saya
mikir juga, dah Tuhan, karena ini saya salah, ampuni dosaku. Dah moto siji, sing penting si iso ndelok, iso maca, iso pelayanan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Itu keputusan saya ambil dari 2 informasi oleh orang yang mengalami sendiri. Akhirnya saya tidak pengobatan. Dan selama 2014 itu sampai kemarin saya tidak merasa dampak melebar dan sebagainya. Doa saya hanya doa memperkatakan firman dalam nama Yesus, darah Yesus sendiri yang tidak membuat ini melebar. Darah Yesus sendiri yang mentahirkan dan ditali oleh kasih Kristus. Jadi doa yang keluar dari hati. Saya tidak mikir, meskipun saya tetap yang ini tidak bisa untuk baca setelah 2014 itu sampai sekarang. Tapi enjoy saya. Lalu ini saudara, karena saya waktu itu juga Tuhan menjamah. Meskipun mata satu, kalau ini saya tidak cerita saudara kan tidak tahu toh mata kanan saya nggak bisa baca, nggak bisa. Kalau saya lihat ini saya tutup, saya lihat saudara itu hitam, hanya sedikit yang ada terang. Tapi mata ini jelas saudara, terang. Sampai saya juga dulu ada pakai kacamata plus itu enggak tak pakai, terang. Saya bisa baca HP kecil-kecil. Tuhan terima kasih. Saya hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu. Yang penting Tuhan, saya rindu. Saya bisa baca Alkitab. Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa kemana-mana dengan mata satu ritek Tuhan. Gitu. Lalu ada lagi peristiwa saudara. Tanggal 1 September kemarin ini. Jadi dampak itu terus ada, tapi ini saya saksikan. Makanya saya poin 2 saya hanya membawakan dampak karena terpancing marah. 14 kedagingan tidak saya angkat malam ini. Saya hanya mengangkat satu manifestasi, satu perwujudan dari menurut daging, hidup menurut daging. Dan poinnya satu, marah. Karena saya dalam pergumulan ini Tuhan terus meneguhkan, sampaikan ini. Dan saya mikir juga Tuhan, jemaat yang akan menerima kesaksian saya kan ya sama ya dengan saya ya Tuhan, kadangkala ya terpancing marah. Sehingga kalau saudara tidak pernah marah sama sekali, tadi katakan berbahagialah. Tetapi yang pernah marah, mandek, jangan terbawa. Jangan seperti yang saya alami. Tanggal 1 September kemarin, saya itu lihat di luar karena tukang ngelas gitu ya. Jadi lihat ada di halaman di dalam, tapi saya lihat di halaman luar yang pas itu ada sinar matahari. Padahal sebelumnya enggak apa-apa, saya biasa jam 9, jam 10 saya menjemur pakaian yang saya cuci. Itu enggak ada apa-apa, tapi tanggal 1 waktu saya lihat, saya terkejut saudara. Saya melihat di depan saya ada bintik-bintik hitam banyak di hadapan itu. Lalu bintik hitam kalau saya melihat ke sana, jalan ke sana. Kalau saya lihat sana, dia jalan. Mengikuti pandangan mata saya. Saya terkejut saudara. Saya enggak ngerti, itu apa enggak ngerti saudara. Lalu tanggal 2 dan 3 saya galau saudara. Ada apa toh ini? Saya kan orang gaptek, enggak bisa melihat YouTube berita ini, cari info-info dari Google, belum bisa kalau enggak jelas topiknya. Itu. Makanya saya sering minta bantuan anak dan cucu.
Nah, tanggal 2 dan 3 itu saya hanya mikir ada apa toh ini? Ada apa? Tapi kalau di ruangan seperti ini enggak apa-apa. Tapi kalau dilihat yang ada sinar matahari di luar itu enggak nyaman. Banyak bintik-bintik hitam. Saya ke sana, jalan ke sana, saya ke sini, jalan ke sini. Lalu pas hari Minggu, tanggal 4 itu saudara. Saya ini, HP saya itu loh. Lah kok halaman pertama pas saya nyalakan itu loh. Kok ada kayak berita YouTube. Padahal nggak pernah seperti itu. Ada apa pandangan saya ini kok ada yang tidak nyaman. Saya pikir ini untuk saya. Saya entah itu gerakan apa Roh Kudus memberitahu apa, kebetulan saya enggak mikir, hanya bagi saya pribadi. Saya orang Kristen, tidak ada kebetulan. Kalau saya buka HP halaman pertama ada itu, mesti Tuhan memberitahu saya. Saya klik saudara, saya klik. Enggak tahunya berita itu seperti yang saya alami mulai tanggal 1. Di situ namanya Ais Voltaires, tulisannya Voltaires, nanti buka di YouTube. Apalagi untuk saudara yang sudah usia itu. Saya buka saudara, saya mengikuti itu dengan ini, karena saya enggak ngerti. Lalu di situ itu Voltaires, itu penyakit mata dan naik turun saya, emosi saya khawatir, takut dan sebagainya itu karena saya belum mengerti. Lalu disampaikan setelah itu kan ada Voltaire, saya buka lagi, baru bisa buka di YouTube itu apa yang dimaksud Voltaire itu. Di situ disebutkan, saudara. Voltaire ini ada yang bahaya, ada yang tidak. Yang tidak bahaya biasa memang menyerang orang yang sudah usia 50 tahun ke atas. Kalau usia 50 tahun ke atas sudah diserang, berarti kekuatan mata 30%, disampaikan di berita itu. Yang usia 80 tahun itu berarti kekuatan mata 60%. Saya 14 Mei kemarin kan usia 80 tahun. Oh, terima kasih Tuhan, saya kuat matanya. Teko kono kuwi saudara, bar itu diunggah lagi. Yang karena usia tua sudah jangan apa istilah enggak boleh galau, enggak boleh takut. Ini memang harus diterima karena ini usia tua. Karena itu saudara-saudara yang sudah usia tua mungkin bisa lihat nguji itu ya. Tapi yang membuat saya khawatir juga disebutkan beda dengan Voltaire yang disebabkan karena retina mata ada gangguan. Lah saya kan dengarkan saudara. Lah saya kan tahun 2014 retina mata kanan saya sobek. Akhirnya di situ disebutkan, wes gejalanya macam-macam sampai solusinya apa? Operasi mata atau laser dan sebagainya ada banyak. Sehingga saya down waktu itu hari Minggu. Saya sudah rencana mau ibadah keempat. Saya mengikuti ibadah 1, 2, 3 lewat streaming. Saya memang kalau Minggu saya kebagian berapa, sebelumnya saya ikut streaming. Makanya tadi ibadah 1, Pak Bambang, ibadah 2, Bu Weni, ibadah ketiga Pak David, yang ini tadi organ. Saya mengikuti semua dari awal sampai akhir, sampai doa berkat. Nah, saya akan ibadah keempat. Tapi dengan adanya itu saudara, saya down. Lalu saya sudah siap untuk mau gereja jam 6 saudara. Saya menyembah dulu. Ada suara di sini. Saya yakin itu Roh Kudus yang memberitahu saya. Tes
gula darahmu. Saya tes gula darah, saudara. 404, saudara. Saya drop. Saya enggak biasa punya gula darah seperti itu. Suami saya puluhan tahun kena gula darah. Diabetes karena keturunan dari ibunya. Itu enggak pernah sekian. 250-300 itu sering. Apalagi kalau sudah dalam emosi dan sebagainya. Itu saya bawa ke dokter langsung suntik insulin. Saya ini nyuntik perutnya suami itu pagi, siang, sore. Itu di sekitar pusar ini insulin, saudara. Lah saya 404. Saya punya sahabat seiman yang dia pernah 500, akhirnya dalam pengobat sadar tidak, akhirnya pulang ke surga. Sehingga kalau saya waktu itu drop, wajar sebagai manusia. Akhirnya saya tidak ibadah, saudara. Karena itu jam 6, tanggal 4 September. Akhirnya saya hanya menyembah sambil drop. Saya nggak bisa doa apa-apa. Saya hanya berdoa menyembah dengan bahasa roh. Dan ini tidak sesat. Karena Alkitab katakan. Saya menyembah dengan berbahasa roh, air mata. Saya menyembah karena akal saya biar istirahat. Orang yang menyembah berbahasa roh untuk membangun dirinya sendiri. Dikatakan di 1 Korintus 14 itu. Jadi saya menyembah dengan bahasa roh lama, saudara. Biar akal saya tenang, pikiran saya tenang, biar roh saya yang mulai bergerak, saudara. Sudah, untungnya tidak ada orang lihat, nggak ada anak lihat, memang kamar saya sendiri, saudara. Saya nyembah, akhirnya umpama drop emosi saya seperti itu. Jatuh bangun, itu ibarat umpama ada air mendidih itu sudah setelah saya menyembah dengan bahasa roh berjam itu. Seret gitu, saudara. Karena bayangkan, saudara, gula darah 404 dan saya tidak pernah seperti itu. Dan saya ngerti, karena saya dokternya suami saya untuk diabetes itu sangat paham. Karena puluhan tahun saya melayani suami. Akhirnya, saudara, saya menyembah. Ada suara lagi. Tes gula darahmu. Saya, ya Tuhan, saya lihat jam. Jam 19.35. Jadi jam 7:35. Oh, saya tadi menyembah enggak terhitung. Mulai jam 18 gula darah saya 404. Itu 100, saya tes jam 19.35. Berapa, saudara? Itu saya tidak beranjak dari kursi. Saya menyembah dengan bahasa roh karena saya biar terbangun iman saya. Saya tes gula darah 186. Apa enggak mujizat, saudara? 186. Terima kasih Tuhan. Sakit apapun, Voltaire dan sebagainya karena retina sobek, karena usia tua, terserah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Yang penting selama masih ada kesempatan, jangan mata saya buta. Saya rindu menyenangkan Tuhan. Hidup ini apa toh Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya tenang, lalu saya mau Tuhan beritahu, saya harus periksa, harus lihat gitu, tidak boleh gegabah. Nah, Sabtu, karena saya hubungi itu yang dokter khusus ahli Voltaire, itu bukanya Sabtu. Makanya saya Sabtu periksa, saya minta diantar Andre. Keluar masuk, diobati, keluar lagi, dites, ya pedes saudara juga. Dah waktunya itu masuk lagi,
diperiksa gitu saya nggak ngerti, tapi ini Andre tahu bagaimana bola mata, bagaimana kalau ngelirik dan sebagainya harus lihat sana tuh kelihatan. Mau direkam ada tulisan tidak boleh diambil gambarnya. Ya sudah. Akhirnya saudara, setelah dites dengan dipakai alat yang canggih itu, saya lalu duduk di depan dokter. Hasilnya saudara, Ibu memang ya, saya bawa hasil ini saya tunjukkan. Enggak taunya nih dokter ini wanita ini yang meriksa saya ini papahnya tahun 2014. Saya tunjukkan ini. Ya, retina mata kanan Ibu memang sobek. Tetapi sudah enggak ada darah yang mengalir. Tapi tetap Ibu enggak bisa membaca ya. Iya. Lalu saya baru ingat saudara. Waktu saya hanya bergumul Tuhan aku tidak bisa suntik. Aku tidak akan minta solusi dokter manusia karena keadaan. Daripada nanti nggak punya rumah, masih tidak menyelesaikan masalah dah saya. Hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Saya hanya ngomong gitu. Wes to benek mata siji pokoknya iso jelas, iso maca Alkitab, iso penginjilan, iso membawa jiwa didoakan. Sudah cukup Tuhan. Itu. Lalu apa hasil itu tadi? Kan saya sudah sampai 404 tadi karena diberitahu loh. Kalau yang menyebabkan retina sobek itu ya bahaya gitu loh saudara. Lain dengan karena usia. Itu. Ini gara-gara marah yang tidak terkendali, terpancing marah. Ini loh dampaknya. Waktu itu saudara saya belum lihat jadwal. Tapi setelah selesai dari dokter, saya Tuhan apa yang harus saya tabur. Saya tanggal 25 menyampaikan firman-Mu loh Tuhan. Dan saya tuh kalau menyampaikan harus punya pengalaman pribadi. Sehingga saya kalau menyampaikan aplikasinya firman, kalau dari saya sendiri kan sudah berapa tahun kan enggak lupa. Tapi kalau mendengarkan kesaksian orang lain bisa lupa karena enggak ngalami. Akhirnya saya malam ini bawa itu poin 2 khusus ini saudara. Jadi saya mendengarkan dokter itu. Saya ingat saudara, kalau ini tidak ada reaksi itu, waktu saya bergumul waktu tahun 2014, saya tuh mimpi, dapat penglihatan dalam mimpi. Saya kan sering saudara, dan ini enggak sesat loh. Tuhan dapat bicara melalui mimpi, penglihatan dalam mimpi, semua ayatnya ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di Ayub ada, di Perjanjian Baru ada. Saya mimpi, saya mengeluarkan itu seperti tisu putih, kok enggak putih? Saya keluarkan dengan tangan 2 saya keluar dari mata saya kok putih. Oh, berarti sudah enggak ada pendarahan. Terima kasih Tuhan. Itu. Lah dokternya kemarin tanggal 10 September bilang, Ibu, retina Ibu sebelah kanan sudah enggak apa-apa. Ya memang Ibu enggak bisa membacakan, iya. Tapi itu sudah enggak bereaksi. Lalu yang kiri dok. Yang kiri bukan karena retina. Karena secara biasanya kalau sudah kanan, kiri juga bisa terbawa. Gitu loh saudara. Bukan karena retina yang rusak ya dok, bukan. Karena usia tua. Seperti itu. Jadi ibu enggak usah gelisah. Kayak ngerti ya, karena dia dokter, kayak ahli. Iya saya gitu. Ini saya beri obat tetes, terus ditetes aja. Dah, di situ saudara. Akhirnya saya bisa menyimpulkan, bisa membawa poin 2 ini. Kalau kita terpancing, kita melakukan perbuatan daging, pasti ada risiko, ada dampaknya. Dan dampak itu kita enggak tahu dampaknya apa. Tetapi yang penting merugikan, yang penting negatif hasilnya. Meskipun kita minta
ampun ke Tuhan. Seperti itu. Karena itu poin 2 ini saya sampaikan dengan aplikasi kesaksian hidup saya. Dan saya rasakan dalam roh saya. Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini saya hadapi. Juga banyak yang sering kali terpancing marah. Entah karena mendengar kata-kata yang keras, entah karena melihat kondisi, entah karena pas tubuh lemah, ada sesuatu aksi dari luar. Dan kita akan timbul reaksi marah. Sudah stop. Saya contohnya. Gitu saudara. Dan puji Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, makanya saya sekarang enggak ada kegelisahan lagi. Gula saya normal 115, 125. Kadang-kala kalau makan yang lebih gitu 150, tapi enggak apa-apa. Dan saya tidak terbeban ini karena sudah memang kata dokter ini usia tua seperti itu. Kalau saudara dalam usia seperti saya tidak ada Voltaire, saudara normal, bersyukur kepada Tuhan. Karena ini memang dampak usia tua. Retina saya sudah dibungkus oleh darah Tuhan. Tidak akan merambat yang sebelah kiri. Yang kanan pun tidak ada pendarahan. Kalau ini kemarin ada darahnya. Hasilnya tidak ada darah. Tapi saya minta enggak boleh ya. Itu saya minta apa boleh? Enggak boleh Bu. Ini untuk data rumah sakit. Loh, lah ini saya kok boleh itu. Ya enggak tahu. Dulu tahun 2014. Jadi data saya di sana ada. Karena itu kesaksian hidup. Poin 2. Meskipun ada pengampunan. Meskipun Tuhan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Kita bertobat. Tapi jangan terpancing untuk kita melakukan menurut daging. Karena semua ada dampak. Kalau saya dampak ini lalu oleh Tuhan di stop. Sekarang bukan karena retina yang pecah, yang sobek, tetapi karena usia ya sudah saya terima. Itu poin 2. Poin 3 terakhir saudara. Mengandalkan hidup yang dipimpin oleh roh. Ayat 25 dari Galati 5. Galati 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Jadi poin 3, poin terakhir, mengandalkan hidup ini dipimpin oleh roh. Saya dan saudara mempunyai satu kerinduan supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Karena tadi kita sudah memilih hidup yang menurut roh. Nah, lalu bagaimana hidup yang dipimpin roh itu? Ya, karena kalau kita hidup dalam roh, menurut roh, kita harus dipimpin oleh roh, gitu saudara. Nah, orang yang mengandalkan hidup dipimpin oleh roh. Tidak bisa dipisahkan, kita harus jadi pelaku firman. Kita harus melakukan, merenungkan firman setiap hari. Tadi pertemuan ibadah kedua sudah jelas diungkap oleh Bu Weni. Bagaimana dalam menyikapi firman yang tertabur. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Yang baik, tanah hati kita harus baik supaya bisa berbuah 100 kali ganda. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh roh, jelas kita harus jadi pelaku firman, kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Loh, kaitannya apa? Karena roh Allah itu adalah Tuhan sendiri, firman
di dalam terapan hidupnya dia firman. Kalau ada tanya, apa tahu Roh Kudus? Saya dulu sejak kecil ada sekolah minggu dalam pengajaran. Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga yang bekerja pada orang percaya. Bulan bulan Juni kemarin kita merayakan. Saya ya tidak memperingati boleh, tapi saya sendiri pribadi suka merayakan ya. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga dia kan sudah berjanji tinggal di Yerusalem. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim. Aku akan mengirim penggantiku. Sehingga murid-murid 10 hari dia bergumul, bersekutu dengan para murid yang lain. Dan pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, atau itu hari ke-50 setelah Yesus bangkit, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dijelaskan. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu penuh di dalam hidup kita. Makanya kalau kita mendeklarasikan firman, kita tidak boleh takut kepada siapapun. Melayani orang dirasuk setan, apapun, kita nggak boleh takut. Kenapa? Kita memperkatakan, roh yang ada padaku, ayo lanjutkan. Bagus. Roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia. Sehingga kalau Roh Kudus ini, mimpin ini, manifestasinya caranya mimpin bagaimana? Tadi kan saya hidup yang harus dipimpin roh, Galatia 5 ayat 25. Caranya mimpin bagaimana? Apa Roh Kudus itu bengok-bengok gentayangan? Oh gitu, enggak. Caranya memimpin kita dalam hidup sehari-hari melalui apa? Firman-Nya. Karena itu semuanya saudara di sini tidak ada yang tidak membaca, merenungkan Alkitab setiap hari. Amin. Amin kok kurwang piro? Liyane kok ndak amin apa ndak tahu maca Alkitab? Ayo. Karena itu kalau kita ingin hidup dipimpin roh, kita harus selalu merenungkan firman-Nya. Karena itu kita di dalam aplikasi hidup, proses untuk supaya kita dipimpin, kita setiap hari merenungkan firman yang tertulis di Alkitab. Sehingga banyak grup-grup di gereja itu, di tempat kami. 1 hari 2 pasal, kita renungkan, kita baca Alkitab. Apakah saudara semua di sini juga tiap hari merenungkan, membaca firman melalui baca Alkitab? Amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu penting. Itu penting karena ini harus yang menguatkan kita. Dan kita juga terakhir poin dari Lemotnya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat terakhir yaitu di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus hanya mengandalkan Tuhan. Ayat 18-nya, ia akan seperti pohon, saya lihat di sini karena silo ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu sungai itu loh, permukaan itu loh. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, janji Tuhan itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Sebaliknya kalau kita mengandalkan akal kita, mengandalkan logika kita, terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Tapi di sini semua termasuk saya hanya mengandalkan Tuhan karena berkat itu turun. Dan kita seperti ini janjinya. Kita seperti pohon di tepi air, enggak pernah kekurangan. Kita akan jadi berkat banyak orang, selalu berbuah, tidak pernah mengenal musim kering. Amin.
Tapi yaitu syaratnya. Hidup kita rindu dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tidak terjebak kepada pancingan-pancingan intimidasi kuasa gelap. Kita hanya berharap Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, mengurapi kita. Dan kita hidup di gereja ini. Gereja yang tidak membatasi kuasa Roh Kudus. Gereja yang memberi kesempatan untuk kita melakukan firman di dalam pengurapan Roh Kudus. Amin. Karena itu yang untuk mengakhiri firman Tuhan malam ini. Pemusik, pemandu bisa ini, saya tergerak begini. Kita akan berdoa sepakat. Di dalam akhir penaburan firman ini kita akan berdoa sepakat. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Di mana di dunia ini 2 atau 3 orang sepakat. Sepakat itu semuanya menjadi satu. Sama. Sehati sepakat. Berseru memanggil Tuhan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan memberkati permohonan kita. Pasti Tuhan mengabulkan. Karena itu kami rindu, ayo semua jemaat bangkit berdiri, yang bisa berdiri, yang capek atau punya sakit boleh berdiri dengan iman Tuhan menyembuhkan. Amin. Saya ajak doa sepakat. Saya ajak doa sepakat, minta Roh Kudus penuh mengurapi kita, Roh Kudus melawat kita, Roh Kudus memberikan manifestasi sehingga kita merasa ini Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Amin. Mengerti maksud saya? Ngerti ya? Jadi jangan minta doa yang lain untuk ini. Kita akan mengadakan kesepakatan hanya berdoa, nanti pemasmur di depan ini yang dibantu musik yang bagus ini dengan lembut, dia hanya menyembah dengan bahasa roh. Karena menyembah dengan bahasa roh itu menyanjung Tuhan. Kita juga dan doa kita minta yang sekarang Roh Kudus sudah hadir. Hadiratnya kuat. Minta secara pribadi supaya Roh Kudus ini mengurapi kita. Supaya Roh Kudus memenuhi kita, sehingga kita mampu dalam segala waktu Roh Kudus sendiri yang mimpin. Karena kalau Roh Kudus sudah penuh mengurapi kita, hadiratnya kita rasakan, ada sukacita besar dalam hidup kita. Amin. Nah, mari semua berbahasa roh yang belum dibaptis, belum mendapat karunia bahasa roh, saudara hanya engkau besar. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi aku dengan Roh Kudus-Mu. Yang sudah bisa berbahasa roh, menyembah, dan biar Tuhan sendiri yang memenuhi kita, mengurapi kita. Amin. Mari orapata syakarala para pasya. Kiarala para rasikarala yasirala ya. Kiawarala syakarala ya rala pasya. Kiarala takasira rala yasya. Kiara si kiara layar alasya. Ya, terus penyembahan musik halus ya. Rapasya karalaya. Angkat tanganmu saudara. Minta Roh Kudus mengalir. Sembah dia, menyembah dia. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kiarala nama sikarala. Hanya satu permintaan. Minta Roh Kudus mengurapi kita. Minta Roh Kudus memenuhi kita.
Minta hadiratnya kuat menyengkeram kita. Karena Shikaralaya Rama, Engkau ajaib Tuhan. Kiarala kapasikarala, kianaralaya siralaya. Haleluya. Keluarkan suara penyembahanmu, menyembah, biar kehadiran Roh Kudus dapat kita rasakan. Biar Roh Kudus hadir, urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Katakan itu, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Lawat kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini merindukan Roh Kudus-Mu penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiara lama rama, menyembah dalam bahasa roh. Kinara warapa sakaralaya, kiawala pakarantasi. Pakarapa naralasi, yala takarabata shikaralaya. Haleluya, 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 haleluya. Beri kepada kami Tuhan pengalaman rohani. Beri kepada kami Tuhan, sehingga kami memahami benar-benar kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami hanya memandang Engkau saat ini. Seandainya ini prinsip salib, bukan yang horizontal, kami masuk kepada vertikal. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Biar kami saat ini secara pribadi-pribadi menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bila kami menghadapi masalah-masalah apapun, kami hanya mengandalkan Engkau. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang mengalir. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi seluruh roh jiwa tubuh kami. Biar Roh Kudus-Mu beracara secara pribadi. Saatnya jemaat Tuhan yang saat ini menikmati hadirat Tuhan, keluarkan kata-kata mengucap syukur, iman, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri yang memberi pengalaman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Karapa syak katarapa karapa, kialala karya mata syarkata. Berikan karunia-karunia Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami hidup hanya di dalam kuasa Roh-Mu. Biar kami hidup dicengkeram oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidup kami hanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kami tidak terikat oleh hukum alam, kami terikat oleh hukum Roh Kudus. Kalau kami masuk selalu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa kami selalu masuk di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima kasih. Ucapkan dengan hati yang lembut, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sampai kami nanti meninggalkan ruangan tempat
ini. Kami percaya Tuhan, justru Roh Kudus-Mu yang telah mengurapi, mengikat kami, akan terus bekerja lebih dan lebih dalam lagi. Asalkan kami mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dari hati kami, tidak pernah kami dengar dari telinga kami, bahkan yang tidak kami lihat dari mata kami. Kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan akan beracara, memberikan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga hidup kami, hidup yang selalu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Cengkeram kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami alaskan doa permohonan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.